그렇게 바빠서 어떡해? 결혼인데. 요즘 일이다 출장이다 정신이 없어가지고 미안해. Halo guys, apa kabar? Masih sehat kalian kan? Ya, semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu dan hidup tegang selalu. Oke. Ya, seperti biasa cuy, kita akan membahas kembali alur cerita film dunia Percangkulan. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki memiliki pacar seorang janda montoks. Tapi pacarnya itu malah kena tikung pula sama ayahnya sendiri. Gawat bah. Sebelum kita mulai ke alur cerita filmnya, alangkah baiknya buat kalian semua guys, klik dulu tombol subscribe-nya, bantu aku kembangkan channel ini supaya setiap hari nanti aku upload video-video terbaru nantinya. Oke, gak usah panjang kali lebar, langsung aja kita kocokkan ke alur cerita filmnya. Awal film dibuka dengan memperlihatkan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang berjalan di bawah terik matahari. Mereka sedang berjalan menuju memasuki rumah pria itu. Ya, kita sebut saja nama laki-lakinya itu si Ucup, biar nggak repot ya kan. Oke. Kini mereka berdua telah sampai di rumah, yang dimana mereka bertemu langsung dengan orang tuanya si Ucup. Ya, kita sebut saja nama orang tuanya itu Pak Ijok. Ucup mulai akan memperkenalkan pacarnya itu ke orang tuanya. Keduanya diterima dengan sambutan begitu hangat. Kini mereka akan mengobrol dengan santai, sedikit perbincangan panjang kali lebar lagi. 그러잖아 우리 집에 이렇게 미인이 오시니까 집이 확 산다. Sumpah cantik kali ceweknya cuy. Buat batang rudal naik aja bah. Aku kalau dapat cewek yang kayak gini 7 hari 7 malam pun tahan aku pusing terus. Nggak makan, nggak minum, nggak colai, semualah. 그런가? Next, setelah dari obrolan panjang kali lebar tadi, kini Ucup akan mengantarkan pacarnya itu pulang. Di sana mereka mengobrol dulu dalam mobil. Sambil mereka mengobrol, di sana Ucup nggak lupa juga minta jatah tunjangan harian. Oh iya, lupa aku tadi memperkenalkan nama ceweknya itu. Nama ceweknya itu si Yozung, artis Korea cantik yang punya rekor bintang 5 di link Pemersatu Bangsa. Yozung baru saja menerima telepon dari kantor dia bekerja, yang dimana dia dapat kabar buruk bahwa dia telah dipecat dari kantor lamanya. Dia agak kelihatan pusing sekarang ini, karena terpaksa dia harus menjadi anggota PBA lagi. Pengangguran banyak acara maksudnya. Lanjut cerita bro, pada keesokan harinya, Yozung bertemu dengan teman lamanya bekerja yang bernama Tukiem. Dia di sana menanyakan alasan kenapa dia bisa sampai dipecat dari tempat dia bekerja. Tukiem pun menjawab, dia dipecat karena sudah hampir 1 minggu dia tidak masuk bekerja. Dan dengan niat yang baik, Tukiem pun menawarkan pekerjaan baru kepada Yozung, yang dimana pekerjaan itu cukup barbar. Ya kayak semacam panti pijat gitu sih. Dia harus rela mengorbankan apem hangatnya dulu untuk dicicipi pertama kali sama bosnya. Ya, sebagai pemanis biar supaya langsung diterima bekerja. Karena Yozung terkejut dengan persyaratan aneh itu, dan dia pun kembali menanyakan kepada Tukiem, kenapa harus main bola sodok dulu. Dengan berat hati ya terpaksa mau nggak mau, Yozung tetap ambil tawaran itu daripada dia harus jadi PBA lagi, pengangguran banyak acara maksudnya. 민주한테 얘기 많이 들었습니다. Kini mereka berdua telah sampai di tempat dia ingin bekerja. Di sana mereka bertemu langsung dengan pemilik panti pijat yang bernama Cebol. Di sana mereka mengobrol santai sepatah dua kata. Tukiem pun mulai memperkenalkan temannya itu ke Cebol bahwa saat ini temannya sangat membutuhkan pekerjaan. Ketiganya pun kelihatan asik mengobrol. Jadi Cebol coba kasih tahu persyaratannya untuk mau masuk kerja di sini. Dia harus siap main bola sodok dulu dengan Cebol agar bisa langsung diterima kerja. Karena persyaratan itu sudah dikasih tahu dari awal oleh Tukiem, akhirnya Yozung pun menerima tawaran itu dan mereka mulai masuk ke dalam kamar untuk tempat persodokan. Kini ronde awal telah selesai dan pertandingan antar bola sodok pun telah dimenangkan oleh Cebol. Setelah dari pertandingan itu selesai, kini Cebol keluar menemui anggota kerjanya. Tapi di sana setelah dari pertandingan uji coba dengan Yozung, dia tidak lupa juga minta jatah tunjangan harian kepada Tukiem. Enak kali ya jadi bos kayak gini. Habis panen dari hutan rimba milik Yozung, ini malah minta trip kedua lagi dengan cuci baut.
역시 우리 가게 에이스다 에이스. Oke, lanjut ceritanya cuy. Terlihat di sana Yozung sedang menunggu penandatanganan kontrak kerjanya. Dan di hari ini juga, hari pertamanya untuk mulai bekerja. Ayahnya Ucup terlihat sedang datang ke tempat panti pijat itu untuk cari yang enak-enak. Tapi secara tidak sengaja, kamar yang dimasukinya itu adalah kamar pacar anaknya sendiri. Di sana ayahnya langsung terkejut terheran-heran melihat pacar anaknya kenapa ada di kamar itu. Jadi mereka ngobrol-ngobrol dulu, nanya kenapa Yozung ada di tempat pekerjaan seperti ini. 니네 헤어졌다는 소린 들었다. 그렇게 됐어요. Yozung pun menjelaskan terpaksa dia harus menerima kerjaan ini karena dia baru saja dipecat dari tempat kerjaan yang lama. Ya mau nggak mau dia harus menerima kerjaan ini. Sementara pacarnya sekarang yaitu Ucup tidak bisa menafkahi kehidupan yang sekarang. Jadi anaknya harus butuh biaya makan, sekolah, keperluan dapur, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan beban hidupnya yang sekarang, dia sudah lama ditinggal suaminya selama 5 tahun. Di sana Pejok mulai terharu mendengar curhatan dari Yozung. Inilah awal perkenalan mereka, baru kenal aja udah mantap-mantapan. Jadi singkat ceritanya, atraksi percangkulan pun terjadi di antara mereka berdua. 많이 힘들었었다. 네가 나랑 헤어지고 나서 힘들었었다고? 지나가던 Pada keesokan harinya saat Yozung baru saja pulang bekerja, di sana dia tiba-tiba langsung dapat panggilan telepon dari pacarnya untuk ngajak ketemuan karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Kini mereka telah bertemu, mengingat akan hubungan mereka yang sudah cukup lama. Udah saatnya mereka akan ke jenjang yang lebih serius. Karena Ucup udah dapat lampu hijau dari ayahnya, kini Ucup akan mengajak pacarnya Yozung untuk tinggal bersama dia di rumahnya. Tapi Yozung masih takut kalau tinggal berdua karena ada ayahnya juga yang tinggal di rumah itu. Jadi mereka buat kesepakatan dan Ucup berjanji akan menjaga Yozung ketika sudah tinggal di rumah itu. 당연하지. 내일 당장 아버님 뵈러 가자. Pada keesokan paginya, Yozung sudah tinggal di rumah Ucup, yang dimana Ucup pun akan pergi berangkat bekerja. 다녀오겠습니다. Tapi seketika Ucup sudah pergi kerja, di situ ayahnya terkejut karena melihat Yozung tiba-tiba sudah tinggal di rumah itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Jadi ayahnya mengajak ngobrol sebentar dengan Yozung. Mereka bercerita tentang apa yang terjadi di panti pijat kemarin. Seketika dari kejadian kemarin, ternyata ayahnya Ucup punya perasaan yang sama dengan Yozung. Dan ternyata ayahnya ingin menjadikan Yozung sebagai pacarnya. Dan yang lebih tidak disangka lagi, ternyata Yozung juga menyukai ayahnya Ucup. Dia menilai ayahnya Ucup lebih bisa memuaskan dia untuk sekarang ini dibandingkan dengan Ucup. Karena batang cangkul milik ayahnya jauh lebih besar daripada punya anaknya sendiri. Dan di sana ketika Ucup telah pergi bekerja, ayahnya mengajak Yozung untuk mantap-mantapan kedua kalinya. Singkat cerita, pada sore harinya Ucup telah pulang bekerja. Di sana dia kelihatan sangat melelahkan bekerja seharian. Jadi dia pergi ke dapur untuk ambil minuman yang tersisa di dalam kulkas. Tanpa disengaja ketika dia lagi ada di dapur, dia mendengar ada suara desahan perempuan. Dan ternyata itu adalah pacarnya sendiri yang telah digengbeng sama ayahnya. Karena rasa kesalnya tadi, jadi dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Tapi ketika dia lagi di jalan, dia bertemu dengan teman lamanya bekerja, yaitu Tukiem. Jadi mereka mengobrol dan menanyakan kabar satu sama lain. Di sana Ucup bercerita menanyakan kepada Tukiem tentang pacarnya yang selama ini bekerja di mana. Dan di sana Tukiem pun menjelaskan bahwa pacarnya itu selama ini bekerja di panti pijat sebagai tempat mantap-mantapan. Dan dia juga menjelaskan kepada Ucup bahwa ayahnya adalah pelanggan tetap untuk di tempat itu. Semenjak Yozung bekerja di panti pijat, di sanalah awal ayahnya bertemu dengan Yozung, yaitu pacarnya Ucup tadi. 집에서 어떤 일이 벌어질지 Ucup telah pergi selama 2 hari dari rumah tanpa memberi kabar juga kepada pacarnya. Yozung menanyakan kepada Ucup kenapa tidak ada kabar selama 2 hari. Akhirnya mereka cekcok mulut
Dan tanpa Ucup sadari, ternyata ayahnya mendengar semua omongan mereka berdua dari lantai atas rumah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah meninggalkan istrimu yang cantik sendirian di rumah. Karena jangankan tembok, mungkin cicak saja pun bisa bersuara ketika melihat mangsa. Bila kawan-kawan suka dengan alur cerita film yang saya buat, kalian boleh bantu saya klik tombol subscribe-nya. Apabila di dalam video ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya guys, karena ini hanya alur cerita film semata untuk menghibur kita semua.